Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3 penelitian, yaitu metodologi penelitian. Yeay! Bentar lagi proposalnya selesai deh. Jadi, di bab 3 skripsi itu ada 7 subbab, yaitu tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, operasionalisasi penelitian, dan teknik analisis data. Pada pertemuan ini yang kita bahas hanya metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan operasionalisasi penelitian. Tapi Bu, judulnya desain penelitian, sampling, pengukuran variabel, sama pengumpulan data. Kok yang dibahas beda sih? Tenang guys, yang akan kita bahas itu adalah bagian-bagian dari sub-subbab yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, setelah mempelajari materi ini, teman-teman diharapkan dapat membuat bab 3 pada skripsi dan memahami desain penelitian, sampling, pengukuran variabel, dan pengumpulan data. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai aja. Oke, ready, let's go. Pertama-tama kita bahas desain penelitian dulu ya. Nah, di desain penelitian ini kita akan bahas 6 dari 9 kotak-kotak ini. What? Gak perlu kan disebutin satu persatu, lihat dan baca sendiri aja lah ya. What? Tenang, nanti dijelasin kok satu persatu. Oh ya, strategi riset, tingkat intervensi peneliti, konteks studi, unit analisis, dan horizon waktu merupakan bagian dari rincian penelitian. Sedangkan selebihnya, alias yang nggak dilingkari, merupakan bagian dari teknik pengumpulan data. Pertama, kita bahas strategi penelitian dulu. Strategi penelitian dipakai agar peneliti bisa memenuhi tujuan penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian yang udah kita bikin di bab 1. Strategi penelitian ada 6, yaitu eksperimen, survei, observasi, studi kasus, teori dasar, dan action research. Eksperimen digunakan untuk meneliti hubungan sebab akibat antar variabel, tapi kurang cocok kalau digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat deskriptif dan eksploratori. Pada eksperimen ini, peneliti memanipulasi variabel independen untuk mengetahui efek dari manipulasi tersebut pada variabel dependen. Misalnya nih, sistem kompensasi dimanipulasi untuk menentukan apakah perubahan tersebut akan mempengaruhi produktivitas karyawan. Yang kedua, survei. Survei ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dari atau tentang seseorang dalam mendeskripsikan, membandingkan, atau menjelaskan pengetahuan mereka, sikap, dan perilaku. Biasanya, survei digunakan pada penelitian eksploratori atau deskriptif untuk ngumpulin datanya. Yang ketiga, observasi. Observasi merupakan strategi pengumpulan data dengan cara memperhatikan atau mengobservasi tindakan atau perilaku seseorang. Untuk penjelasan lebih dalam, kita bahas di bagian pengumpulan data ya. Yang keempat, studi kasus. Studi kasus fokus pada pengumpulan informasi tentang suatu objek spesifik, kejadian atau aktivitas, kayak bisnis atau organisasi tertentu. Nah, studi kasus ini metode penelitian yang acceptable di kampus kita. Kita datang ke suatu objek penelitian dan kita gali apa masalahnya. Jadi tujuannya studi kasus ini tuh kayak lebih memberikan solusi yang real di lapangan berdasarkan hasil penelitian kita. Yang kelima, teori dasar atau grounded theory. Grounded theory ini merupakan prosedur sistematis untuk mengembangkan teori yang diturunkan secara induktif dari data. Sederhananya, grounded theory ini adalah membandingkan teori dasar yang sudah ada. Oh ya, ada yang tahu nggak apa itu induktif? Induktif itu lawannya deduktif. Induktif itu kita ambil data dari khusus ke umum, sedangkan deduktif itu kita ambil data dari umum ke khusus. Cara yang saya sarankan untuk membuat latar belakang penelitian adalah deduktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah theoretical sampling, coding, dan perbandingan konstan. Yang keenam, action research. Maksudnya bukan kayak film-film action gitu ya, tapi lebih ke seorang konsultan atau manajer di suatu perusahaan meneliti apa saja yang mempengaruhi perubahan-perubahan yang diinginkan di perusahaan itu. Misalnya nih, si manajer ingin beralih dari manual ke IT integrated. Misalnya, tidak semua karyawan bisa mengoperasikan IT. Nah, si manajer mengumpulkan masalahnya, kemudian diberikan solusi tentatif terkait hal itu. Misalnya, salah satu solusi yang bisa diberikan adalah melakukan pelatihan IT. Next, kita masuk ke tingkat intervensi peneliti. Tingkat intervensi peneliti terdiri dari 3 bagian, yaitu minimal, moderat, dan tinggi. Saya jelasin pakai contoh ya. Yang pertama, field study atau studi lapangan. Field study bukan berarti yang kita ke suatu tempat dengan bimbingan guru kayak yang di sekolah-sekolah dulu.
yang katanya mau studi komparasi atau studi lapangan, tapi yang ada siswa-siswinya malah nganggep kayak piknik. Bukan. Jadi field study di sini contohnya kayak kita datang ke suatu objek penelitian, taruhlah ke suatu perusahaan. Kita mau meneliti tentang kinerja karyawannya. Kita bagikan kuesioner, kita wawancarai karyawannya. Nah, yang kayak gini disebut intervensi minimal. Kenapa? Soalnya, selain kita menyebarkan kuesioner ke karyawan, kita nggak mengganggu aktivitas normal karyawan tersebut di kantornya. Yang kedua, field experiment. Ini termasuk tingkat intervensi moderat. Kenapa? Kita lihat contohnya. Peneliti tadi sebelum menyebarkan kuesioner, kong kali kong dulu nih sama manajernya. Tolong karyawan ini dikelompokkan ke 3 kelompok berbeda. Nanti kita atur secara sengaja untuk memanipulasi pengukuran kinerja karyawan. Mungkin di kelompok 1 gaji karyawannya naik, di kelompok 2 gaji karyawannya tetap, dan di kelompok ketiga gaji karyawannya turun. Nah, di sini peneliti itu memanipulasi peristiwa normal dengan sengaja mengubah respon karyawan terhadap kinerja mereka. Inilah yang disebut intervensi minimal. Yang ketiga, lab eksperimen. Ini merupakan intervensi tinggi. Kenapa? Misalnya gini, setelah seminggu kita melakukan eksperimen pada contoh field eksperimen, ternyata hasilnya mungkin nggak valid. Mungkin penyebabnya supervisornya masih membimbing dengan sukarela dan memberikan motivasi sehingga kinerjanya tetap bagus. Nah, sekarang kita coba berikan karyawan tersebut pekerjaan yang berat. Contohnya dikasih satu tumpuk kerjaan yang dikasih jam 1 siang dan jam 3 sore udah harus selesai. Ditambah lagi ada anak magang yang harus dia bimbing. Nah, di sini situasi ini namanya dimanipulasi karena peneliti menarik subjek penelitian keluar dari lingkungan normalnya dan menempatkan dalam keadaan yang benar-benar berbeda. Berikutnya konteks studi. Konteks studi terdiri dari direncanakan dan tidak direncanakan. Contohnya kayak yang tingkat intervensi penelitian tadi ya. Sekarang kita bahas kelompok-kelompok unit analisis. Misal kita meneliti di sebuah perusahaan besar, masing-masing karyawannya adalah individu. Terus pasangan atau diets itu kalau kita meneliti secara berpasangan, laki-laki dan perempuan, suami istri atau karyawan yang cinlok di perusahaan itu. Nah, kemudian ada yang namanya kelompok atau groups. Misalnya satu divisi pada perusahaan itu dan latar belakang budaya dikelompokkan berdasarkan suku karyawan tersebut misalnya. Nah, ada hal-hal yang harus kita garis bawahi. Masing-masing unit analisis itu tidak memiliki persepsi yang sama, tidak memiliki perilaku yang sama, tidak memiliki karakteristik yang sama. Itulah yang menyebabkan sangat penting untuk menganalisis dari masing-masing perspektif agar mendapatkan hasil yang mantap. Terakhir, horizon waktu. Ada 2 jenis nih, cross-sectional dan longitudinal. Cross-sectional maksudnya data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian hanya menggunakan satu periode hari, minggu, atau bulan. Intinya cuma 1 kali aja. Contohnya nih, penelitian di bursa saham. Kita ambil data dari tahun 2017 sampai 2019 untuk meneliti harga saham. Nah, ini termasuk cross-sectional karena datanya belum pernah dikumpulkan sebelumnya dan tidak akan dikumpulkan lagi untuk penelitian. Masih bingung? Kita bandingin ya dengan longitudinal. Yang kedua, longitudinal. Nah, data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian menggunakan data beberapa periode. Contohnya nih, kita mau lihat pergerakan IHSG selama 1 tahun ke depan. Kita mulai penelitian dari bulan April 2020. Berarti kalau kita mau meneliti 1 tahun, selesainya bulan April 2021 kan? Nah, data yang kita ambil setiap harinya selama 1 tahun ke depan itulah yang namanya longitudinal. Sifatnya tidak historis seperti cross-sectional. Habis itu kita masuk ke sampling. Nah, sampling ini ada tingkatan-tingkatannya nih. Jadi, sebelum kamu menentukan sampel, kamu tentukan dulu populasinya. Populasi itu mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian atau minat yang ingin diteliti. Misalnya nih, kelas AP6 itu namanya populasi. Kemudian, di bawah populasi ada yang namanya elemen. Elemen ini merupakan satu anggota populasi. Nah, masing-masing dari kalian adalah elemen dari penelitian itu. Elemen ini bisa menjadi sampel dan tidak. Contohnya nih, elemen dari kelas AP6 adalah cibang. Apakah cibang akan menjadi sampel? Ih, malas sekali pun. Nah, sekarang kita masuk ke sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel itu merupakan sejumlah anggota yang diambil dari populasi. Misalnya, sampel penelitiannya adalah Andri, Regi, Ipeh, Lingling, Mutiara, Gelvin, Devin, Dinda, Anissa, dan Putri. Nah, mereka inilah yang akan diteliti. Kemudian ada yang namanya unit sampel.
Unit sampel ini adalah kumpulan elemen yang tersedia untuk diseleksi dalam beberapa tahap proses pengambilan sampel. Misalnya, saya ingin menganalisis alasan mahasiswa senang datang telat kalau kuliah sama saya. Saya kelompokkan mereka sesuai dengan daerah tempat tinggalnya. Orang-orang yang sekelompok daerah tempat tinggalnya itu atau per individunya merupakan unit sampel. Yang terakhir, subjek. Subjek adalah satu anggota dari sampel. Misalnya, Ling-Ling adalah subjek, Ipeh adalah subjek, dan seterusnya. Nah, ini ilustrasi kalau pakai populasi perusahaan listing di IDX. Ingat ya, penelitian dengan cara ambil data di IDX tidak acceptable di kampus kita. Ini cuma contoh aja. Populasinya adalah semua perusahaan yang go public yang terdaftar di IDX. Elemennya adalah PT Agro Astra Lestari karena perusahaan ini listing di IDX. Kemudian, sampelnya adalah perusahaan manufaktur karena kita mau meneliti di perusahaan manufaktur. Nah, unit sampelnya itu ya masing-masing yang terdaftar di elemen tadi. Subjeknya adalah PT Unilever karena Unilever merupakan perusahaan manufaktur. Nah, ini contoh untuk di KPP Sumatera Utara. Coba deh analisis sendiri. Dalam memilih sampel, kita juga harus mempertimbangkan cost dan benefitnya. Gak usah muluk-muluk dulu lah kalau penelitiannya pakai dana pribadi. Yang penting kalian itu milih sampel gak merogoh kocek terlalu dalam alias hemat. Hemat uang, hemat waktu, dan hemat tenaga. Sampelnya sudah mewakili populasi, ini wajib. Kalau enggak ya nggak akan ketemu-ketemu hasil penelitiannya. Kemudian setiap sampel kadang mengandung error nih. Ada yang errornya acceptable dan ada yang enggak. Yang enggak acceptable ini hempaskan syai. Daripada hasil penelitian kita jadi bias. Dan ingat, sampel kita itu sudah harus merepresentasikan populasi dengan tingkat signifikansi 95%. Ini gambarnya kenapa kita harus mengurangi error dalam ngumpulin sampel nih. Kalau misalnya kita sudah mengumpulkan sampel 250 buah, ternyata yang layak diteliti cuma 100. Jangan berkecil hati ya, masih oke kok. Anggaplah 150 lagi tadi berada di red zone, yaitu antara datanya di bawah rata-rata atau di atas rata-rata. Yang di zona tidak diarsir itu yang menunjukkan bahwa data kita terdistribusi secara normal. Nah, kelompok sampel ada dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Misalnya nih, kalian ke mall mau nyebar kuesioner tentang kepuasan pelanggan. Background pengunjung mall beda-beda dong. Nah, semua orang yang ke mall hari itu memiliki peluang yang sama untuk dapat kuesioner dari kalian. Nah, sedangkan non-probability sampling, teknik pengambilan sampelnya tidak dipilih secara acak. Contohnya, kamu mau nyebar kuesioner ke satu KPP di Sumut. Kamu mau meneliti tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Nah, dengan subjek penelitian wajib pajak badan itulah yang menyebabkan kamu nggak nyebar kuesioner ke sembarang orang. Ini adalah pengukuran sampel untuk kuesioner. Rumus ini namanya rumus Lovin. Jadi, kalau kamu mau nyebar kuesioner dan menentukan berapa sampel minimal yang harus kamu dapetin, pakailah rumus ini. Tapi ingat, semakin banyak kuesioner yang kamu peroleh, semakin bagus hasil distribusi datanya. Karena setiap kali kamu nyebar kuesioner, ada peluang-peluang kuesioner itu tidak diisikan secara lengkap, si respondennya asal isi, ada jawaban yang dikosongkan, dan lain-lain yang menyebabkan kuesionernya itu nggak layak untuk jadi sampel. Berikutnya, kita masuk ke pengukuran variabel. Untuk data sekunder, kita bisa menggunakan beberapa cara ini. Yang pertama, menggunakan rumus yang sudah ada, misalnya current ratio untuk menghitung likuiditas suatu perusahaan. Yang kedua, menggunakan data yang sudah ada, misalnya harga saham PTA tanggal 31 Desember. Data ini sudah tersedia di laporan tahunannya. Yang terakhir, menggunakan proxy, misalnya untuk menghitung ukuran perusahaan. Biasanya, ukuran perusahaan menggunakan total aset. Kalau kita pakai total aset perusahaan yang triliunan itu, akibatnya adalah data kita tidak terdistribusi dengan normal. Maka, kita boleh melogaritmakan total asetnya. Kemudian untuk data primer biasanya yang kita gunakan adalah kuesioner. Udah pada tahu dong apa itu kuesioner? Nah, di dalam kuesioner ini ada beberapa pernyataan yang jawabannya dinotasikan ke 1, 2, 3, 4, 5. 1 biasanya berarti sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Misalnya contoh kuesioner di layar. Pernyataan nomor 1 respondennya pilih 1, alias sangat tidak setuju. Oh ya, biasanya setiap variabel punya beberapa pernyataan. Misal pernyataan kuesioner yang di layar untuk variabel X1.
Kita rekaplah di Excel kelima jawaban responden seperti yang di layar sesuai dengan nomor soalnya. Terus, kalau misalnya si responden nggak menjawab pernyataan yang kita kasih, kita sebagai peneliti boleh menggunakan nilai tengah yaitu 3 atau kasih aja 0, tapi harus konsisten ya. Kemudian kita masuk ke teknik pengumpulan data. Dalam penelitian, biasanya kita menggunakan 3 jenis teknik ini yaitu interview, observasi, dan kuesioner. Kita bahas dulu interview atau wawancara. Wawancara ada 3 jenis, wawancara tidak terstruktur, wawancara terstruktur, dan wawancara semi terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak kita persiapkan daftar pertanyaannya alias spontan uhuy aja gitu. Nah, terus kalau wawancara terstruktur, kita melakukan wawancara sesuai dengan daftar pertanyaan yang udah kita buat. Yang terakhir semi terstruktur, kita udah membuat daftar pertanyaan yang inti-inti aja nih. Terus nanti saat wawancara kita kembangkan pertanyaannya dari jawaban si yang kita wawancara. Yang kedua observasi. Observasi itu kita datang ke suatu objek penelitian, terus kita duduk-duduk, celingak-celinguk, merhatiin apa yang dikerjain karyawannya kalau misalnya kita mau meneliti karyawan, atau kita merhatiin pelanggannya kalau kita mau meneliti tentang pelanggannya. Ada beberapa cara untuk melakukan observasi. Yang pertama, kontrol atau uncontrol. Ini penjelasannya sama dengan yang kita bahas tadi di konteks penelitian dan hubungannya dengan tingkat intervensi peneliti. Yang kedua, partisipan atau non-partisipan. Partisipan maksudnya di sini kita sebagai peneliti memainkan peran yang sama dengan yang kita teliti. Misalnya kita magang dulu di sana selama meneliti. Yang non-partisipan kita sebagai orang luar yang lihat-lihat aja tanpa ikut campur tangan. Yang ketiga, structure atau unstructure. Maksudnya di sini, structure observation adalah observasi yang sudah direncanakan sebelumnya dan terstruktur seperti partisipan observation. Sedangkan unstructured observation seperti non-partisipan observation. Unstructured observation ini tergantung dengan kondisi lingkungan yang cenderung berubah-ubah. Yang keempat, concealed atau unconcealed observation. Concealed observation maksudnya objek yang mau kita observasi diberitahu dulu kalau mereka sedang diobservasi. Kelemahannya bisa saja apa yang sedang kita teliti itu, misalnya karyawan, malah pencitraan saat melakukan pekerjaannya. Sedangkan unconcealed observation maksudnya yang kita observasi tidak diberitahu bahwa mereka sedang diobservasi. Yang terakhir, teknik kuesioner. Penyebaran kuesioner ada 2, secara personal dan e-kuesioner pakai Google Form. Kalau secara personal, kita datangin satu persatu respondennya dan kita berikan salinan kuesioner. Sedangkan e-kuesioner kasih link aja disebarin tanpa kita tahu siapa sebenarnya yang menjadi responden kita. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini.